Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Syahrul Nezar Ghazali Ziad, NIM 010 dari Agroteknologi kelas A. Di sini saya ingin memenuhi tugas akhir daripada bahasa Indonesia, yakni membuat video wawancara atau video podcast begitu dengan orang-orang hebat, yang dimana di sini telah hadir Bang Andi Apriansah SH, yang kemarin baru mendapatkan gelar SH-nya di jurusan apa Pak kemarin? Jurusan Hukum Keluarga Islam. Hukum Keluarga Islam, berarti Fakultas Agama Islam. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi abang ini angkatan berapa dan lulusnya itu berapa tahun kemarin Bang? Saya angkatan 2017. 2017. Kebetulan kemarin alhamdulillah lulusnya tepat waktu. Karena pada kondisi yang demikian tentunya kita juga harus pandai untuk memahami bahwasanya konsep lulus tepat waktu dan sebagainya itu setiap mahasiswa harus paham seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin lulus 8 semester seperti itu, alhamdulillah. Baik. Abang Andi ini teman-teman ternyata merupakan seorang mahasiswa yang organisatoris, karena sekarang beliau ini menjabat sebagai Ketua Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi Ketua Korkom, dan sebelumnya juga pernah menjadi Ketua Bidang Organisasi di IMM Komisariat Tamadun Fakultas Agama Islam. Jadi ya bisa dibilang abang ini mahasiswa yang organisatoris, tapi bisa lulus selama 4 tahun. Pas begitu. Sesuai dengan program kampus Bang ya, pasti ya, kemarin pasti lulus 4 tahun. Lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu. Jadi banyak teman-teman di luar sana yang mengatakan bahwasannya masuk organisasi itu bisa memperlambat kelulusan. Masuk organisasi itu dapat mengganggu nilai akademis. Jadi kira-kira bagaimana pandangan abang terkait itu, yang dimana ya abang ini telah membuktikan, telah mematahkan paradigma tersebut. Ya, sebenarnya simpel ya teman-teman semuanya terkait persoalan bagaimana kita mengelaborasikan antara akademisi dan organisatoris. Pada dasarnya perlu kita ketahui bersama bahwasanya dalam dunia akademisi tanpa kita imbangi dengan organisasi seperti itu, maka gerakan yang kita bangun itu bagi saya itu kurang. Makanya perlu kita imbangi dan perlu kita sempurnakan dengan adanya kalimat akademisi, lalu kemudian kita masukkan ataupun interseksikan nilai-nilai keorganisasian di dalamnya seperti itu. Dan alhamdulillah di Universitas Muhammadiyah Malang saya juga bergelut di beberapa organisasi seperti itu, organisasi lintas daerah seperti itu, dan ini juga bagian daripada hal yang sangat integral sekali yang membangun konsep berpikir seperti itu, karena selesainya kita dalam wilayah kemahasiswaan tentu kita akan terjun dalam lingkungan masyarakat seperti itu. Nah, bagi saya IMM sendiri yang saya geluti sejak awal masuk di Universitas Muhammadiyah Malang sampai dengan sekarang ini menjabat di Ketua Korkom Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang seperti itu, saya merasakan banyak sekali perbedaan dan banyak sekali peningkatan yang saya dapatkan seperti itu. Di satu sisi misalkan bicara masalah retorika dan banyaknya relasi baik di Malang Raya ataupun terlebih di wilayah dan cakupan yang lebih luas lagi seperti itu. Makanya poin ini yang perlu kita pahami secara bareng-bareng teman-teman semuanya. Jadi poinnya tadi kan bisa mendapatkan banyak sekali manfaat daripada mengelaborasikan antara dunia akademisi dan organisasi. Oh ya, sama ini lagi yang perlu kita pahami, dan kadang teman-teman semuanya ini menjadi kelainan teman-teman yang tidak masuk dalam wilayah organisasi seperti itu. Ada bahasa yang sering muncul itu bahwasanya berorganisasi itu menghambat perkuliahan seperti itu. Itu dia. Hari ini saya tekankan teman-teman semuanya bahwasanya berorganisasi sama sekali tidak menghambat prosesi perkuliahan, tetapi berorganisasi malah akan memberikan profit ataupun keuntungan bagi kita, bagaimana untuk membangun dan mempelajari terkait persoalan pembelajaran di perkuliahan, sehingga nanti kita ketika masuk dalam ruangan itu sudah paham dari awal seperti itu. Nah, di samping itu teman-teman semuanya, seperti saya sampaikan tadi, memperbanyak relasi sebenarnya, memperbanyak relasi yang kemudian
relasi ini kita jadikan sebagai objek untuk menjalin komunikasi yang baik, sehingga nanti ketika kita sudah berada dalam wilayah pekerja, sudah berada dalam wilayah kemasyarakatan, maka kita tidak bingung lagi nanti. Sekiranya kita bisa menjalin kerjasama dengan siapa, menjalin komunikasi dengan siapa, itu kita tidak bingung lagi nanti. Karena kita sudah memiliki jalinan ataupun jaringan-jaringan serta relasi yang memang bagi saya sangat mumpuni seperti itu. Luar biasa sekali nih ya. Banyak sekali yang disampaikan oleh Bang Andi tadi. Apa-apa saja yang bisa dapatkan daripada mengikuti sebuah organisasi dalam cakupan kampus begitu. Jadi pertanyaan selanjutnya Bang, Oh ya. kenapa harus IMM? Oh ya. Ini biasanya itu muncul ketika kita di screening oleh senior dulu seperti itu. Tapi sebelum daripada itu teman-teman semuanya sedikit menceritakan terkait persoalan kenapa sih saya mengambil IMM sebagai jalan dakwah di lingkup perkuliahan atau lingkup mahasiswa seperti itu. Karena memang maaf memotong Bang, karena memang kan orang teman-teman itu banyak mengatakan bahwa IMM itu adalah organisasi ekstra. Oh ya. Tidak ada hubungan, tidak ada kaitannya dengan jurusan kami, tidak ada kaitannya dengan fakultas kami. Jadi kira-kira bagaimana itu Bang? Oh ya. Jadi begini teman-teman semuanya. Untuk saya pribadi sebenarnya sejak SMA itu sudah bergelut di Ikatan Pelajar Muhammadiyah seperti itu. Bagaimana pada posisi itu juga kami di dalam ikatan tersebut berproses bagaimana untuk membangun komunikasi, bagaimana untuk membangun percaya diri. Karena pada posisi itu kita masih berada dalam posisi pelajar. Cuma di situ kita dituntut bagaimana untuk mengembangkan potensi diri sehingga mampu berbicara dan mampu menyampaikan pendapat secara lantang seperti itu. Nah kemudian masuk dalam wilayah perkuliahan, saya memilih jalan dakwah dengan menggunakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah seperti itu sebagai pionir mengasah kompetensi diri seperti itu. Nah, poinnya adalah kenapa saya memilih IMM? Bagi saya, IMM sangat cocok dengan kondisi mahasiswa pada kesempatan kali ini. Kenapa saya katakan demikian? Di samping hari ini saya berkuliah di kampus Universitas Muhammadiyah Malang, tentu bagi saya tidak afdol kalau seandainya kita tidak masuk di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi kayak gitu. Karena di satu sisi IMM adalah bagian daripada organ yang kemudian membangun dan mengasah pola pikir kader ataupun mahasiswa itu sendiri sehingga nanti bisa mengisi pos-pos yang memang telah disediakan oleh Muhammadiyah terkhusus dalam amal usaha. Baik dalam bidang pendidikan, kemudian dalam bidang kesehatan, dalam bidang kemasyarakatan dan bidang-bidang yang lain seperti itu. Poinnya di situ sih sebenarnya. Tadi telah dijelaskan oleh Bang Andi bahwa mengikut organisasi akan relasi, memperbanyak skill-skill di luar pada apa yang kita dapatkan di dalam ruangan kelas begitu. Dan kenapa harus IMM? Karena memang IMM itu pada dasarnya merupakan anak kandung dari Muhammadiyah. Istilahnya jadilah tuan rumah di rumahmu sendiri kan begitu. Jadi selain daripada apa yang bisa kita dapatkan di dalam IMM, ya sebagai mahasiswa yang berkuliah di kampus Muhammadiyah, kita harus juga menjadi mahasiswa Muhammadiyah gitu. Di akhir kata Bang, terakhir mungkin ada pesan untuk teman-teman yang masih kekeh dengan alasannya bahwasanya saya tidak mau ikut organisasi. Oh ya. Sebenarnya saya simpel teman-teman semuanya. Bagi saya berorganisasi itu bukan soal kata, tetapi soal rasa. Rasa yang mewujudkan asa untuk terus berkarya sebenarnya. Jadi kayak gitu. Makanya bagi saya dalam berorganisasi tentu saya memilih jalan dakwah yang hari ini saya dan teman-teman mungkin pada dalam kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu memilih jalan dakwah dengan menggunakan IMM ataupun Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah seperti itu. Nah, terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan, bagi saya sangat menarik dan sangat sekali apa yang disampaikan oleh Ayahanda Al-Kindi seperti itu sebagai diri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Beliau menyampaikan bahwasanya jadikanlah IMM sebagai organisasi untuk belajar, organisasi untuk mengabdi dan organisasi untuk beramal. Jika IMM mampu melaksanakan pembaharuan dan menjadikan IKT sebagai gerakan ide dan mampu melaksanakan idenya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Luar biasa Sekian. Bang. Akhir kata saya pernah mendengar sebuah kata dari senior bahwasanya di dalam itu IP kamu 1 sampai 4. Nah, untuk mendapatkan 5 sampai 100-nya kamu bisa dapatkan di organisasi. Mungkin itu akhir kata dari saya. Terima kasih Bang atas kesempatan yang telah diberikan. Siap, Seorang sama-sama. ketua Korkom ya bisa duduk bareng begini. Dan mungkin ya itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga pembicaraan yang kami lakukan dari tadi itu bisa memberikan income kepada teman-teman, memberikan penyadaran dan membentuk paradigma baru bahwasanya organisasi adalah sebuah wadah untuk menggerakkan dan untuk membentuk suatu karakter bagi mahasiswa yang pastinya dapat membangun dan mendukung daripada proses pembelajaran di dalam kelas. Mungkin begitu teman-teman. Betul. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.